Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Rizani, SE, Master of Economy of Development. Sebelum kami membahas lebih lanjut, baiknya kami terlebih dahulu memperkenalkan diri kami masing-masing. Dengan saya sendiri, Tiara Modesta Nahampun, NIM 1930-2030-1092. Saya Silvia Krisma Tarigan, NIM 1930-2030-1071. Perkenalkan, nama saya Septina Enda Gresya Mani, NIM 1930-2030-1039. Perkenalkan, nama saya Trilantia Boru Panjaitan, NIM 1930-2030-1087. Nama saya Ridelbet Sinaga, NIM 1930-2030-1067. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompok kami dengan judul Pemikiran Ekonomi Kaum Klasik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang timbulnya mazhab klasik, yang dimana pemikiran-pemikiran tentang ekonomi sudah sangat berkembang pada abad ke-15 saat terjadinya revolusi pertanian di Eropa. Akan tetapi, pengakuan terhadap ilmu ekonomi sebagai cabang ilmu tersendiri baru diberikan pada abad ke-18 setelah Adam Smith muncul dalam percampuran ekonomi. Adam Smith pada tahun 1729 sampai 1790 tidak disangsikan lagi sebagai munculnya tokoh utama aliran ekonomi yang dikenal sebagai aliran klasik. Aliran atau mazhab yang dikembangkan oleh Adam Smith yang disebut dengan mazhab klasik sebab gagasan-gagasan yang ia tulis sudah banyak dibahas dan dibicarakan oleh pakar-pakar ekonomi yang jauh sebelumnya. Misalnya soal paham individualisme tidak banyak berbeda dengan paham hedonisme yang dikembangkan oleh Epicurus masa Yunani kuno. Adam Smith sebagai pendiri paham klasik hidup pada awal revolusi industri di Inggris, pandangan-pandangannya yang optimis tentang kekayaan bangsa-bangsa tidak original, tetapi ia berhasil mengutuhkan berbagai pandangan yang relevan dengan pembahasan teori ongkos produksi, upah, laba, dan sewa lebih utuh dan terkait untuk dibicarakan. Pada generasi berikutnya, pandangan-pandangan ekonomi klasik cenderung bersifat optimis. Pemikiran ekonomi klasik. Pemikiran aliran klasik ini bisa dianggap sebagai dasar munculnya ekonomi kapitalis, di mana campur tangan pemerintah hanya sebagian kecil pada kepentingan negara atau pemerintah. Pada dasarnya, pemikiran ekonomi aliran klasik menganjurkan kebebasan alamiah ataupun freedom atau liberalisme, kepentingan diri ataupun self-interest, dan persaingan ataupun competition. Asas pengaturan kehidupan perekonomian didasarkan pada mekanisme pasar, dan teori harga merupakan bagian sentral dari pemikiran mereka dengan pembagian pendapatan ditentukan oleh mekanisme pasar. Pemikiran ekonomi kaum klasik. Ekonomi klasik mulai berkembang sekitar abad ke-18, di mana munculnya saat itu bersamaan dengan berkembangnya teori liberalisme. Ekonomi liberal terjadi karena adanya pengaruh dari kemajuan teknologi dan pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat meningkat, yang kemudian akan menimbulkan permasalahan pada perekonomian suatu negara. Sedangkan para ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa perekonomian suatu negara dapat tumbuh dan berkembang jika dititikberatkan pada pasar. Selain itu,
peran pemerintah sangat membantu laju perkembangan ekonomi suatu negara. Peran pemerintah dalam pembangunan suatu negara harus dibatasi dengan berorientasi pada pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam perencanaan pembangunan dikhawatirkan menimbulkan government failure seperti birokrasi yang berlebihan, KKN, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus bersifat market friendly. Teori klasik Adam Smith. Adam Smith adalah seorang pemikir besar dalam ilmuwan kelahiran Kirkcaldy, pantai timur Skotlandia dekat Edinburgh pada Juni tahun 1723. Ayahnya juga bernama Adam Smith yang bekerja sebagai pengawas pabean di Kirkcaldy. Walinya juga bernama Adam Smith yang bekerja sebagai kolektor pabean di kota yang sama. Sedangkan sepupunya juga bernama Adam Smith yang juga menjadi pengawas pabean di Allah. 1. Teori pembangunan ekonomi. Dalam sebuah teori pembangunan ekonomi, Adam Smith mengklasifikasikan pemikirannya ke dalam 3 hal, antara lain hukum alam, pembagian pekerjaan, dan proses pemupukan modal. Untuk lebih jelasnya simak penjelasan berikut ini. A. Hukum alam. Ekonomi klasik Adam Smith ini mempercayai doktrin yang menyebutkan terdapat hukum alam pada dahulu kala terkait dengan permasalahan ekonomi. Adapun asumsi terkait teori ini adalah setiap orang berhak dan bebas memenuhi kebutuhan untuk keuntungan individu. Sementara itu, dalam memenuhi kebutuhan tersebut, teori didukung oleh konsep The Invisible Hand, atau yang bisa disebut dengan tangan tak terlihat yang akan membantu pelaku ekonomi mencapai kesejahteraan secara maksimum. Adam Smith juga menuturkan mengenai mekanisme pasar yang akan berjalan dan teratur dengan sendirinya. B. Pembagian kerja. Dalam pembagian pekerjaan, ekonomi klasik Adam Smith menyebutkan hal ini menjadi sebuah awalan dari pertumbuhan ekonomi. Adapun dalam teori ini mencakup peningkatan tenaga kerja yang tentunya akan dihubungkan dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Hal ini tentunya akan mencakup penghematan waktu dalam produksi barang serta penemuan mesin yang berfungsi melakukan efisiensi tenaga. Adapun tentunya pembagian tenaga kerja akan bertambah seiring dengan pasar yang luas dan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah fasilitas transportasi yang mendukung terjadinya pembagian kerja yang semakin besar pula. C. Proses menambah modal. Dalam teori ekonomi klasik Adam Smith juga menekankan penambahan modal daripada pembagian pekerjaan. Adam Smith mengatakan modal usaha adalah sebuah syarat mutlak dalam membangun ekonomi. Dengan begitu, maka permasalahan dalam pembangunan ekonomi tentunya akan terjadi secara luas. Selain itu, kemampuan individu dan juga manusia untuk lebih banyak dalam menanamkan modalnya. Dalam teori dijelaskan pula mengenai pentingnya menabung yang selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai modal. 2. Teori pertumbuhan ekonomi. Teori ekonomi klasik Adam Smith selanjutnya adalah teori mengenai pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong perkembangan penduduk dan pembangunan ekonomi. 2 hal tersebut nantinya akan memperluas pasar, di mana pasar tersebut bakal menciptakan spesialisasi dalam hal perekonomian. Spesialisasi dalam hal perekonomian juga pada akhirnya akan membuat kegiatan ekonomi bakalan semakin meningkat. Adam Smith menyebutkan dalam pembangunan yang berlangsung, maka proses pembangunan akan berlangsung secara keadaan konsisten dan stabil. Dalam teori ekonomi klasik Adam Smith, jumlah tenaga kerja pada akhirnya juga akan mengalami pengurangan. Ini karena pengusaha mulai mengonversikan teknologi untuk lebih efisiensi dan berstandar. 2.4 Teori klasik Malthus, Ricardo, dan C. 1. Teori klasik Malthus. Dalam teorinya, Malthus mengemukakan penduduk akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, di mana pertambahan penduduk meningkat secara deret ukur, sedangkan pertambahan bahan makanan meningkat secara deret hitung. Seperti halnya David Ricardo, Malthus berbeda pendapat dengan Smith yang belum menyadari hukum asil yang semakin berkurang. Perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi karena dapat memperluas pasar.
Sedangkan Ricardo dan Malthus, perkembangan penduduk yang berjalan dengan cepat akan memperbesar jumlah hingga menjadi 2 kali lipat dalam satu generasi, sehingga dapat menurunkan kembali tingkat pembangunan ekonomi ke taraf yang lebih rendah. Pada tingkat ini, pekerja akan menerima upah yang sangat minim atau upah subsisten. 2. Teori klasik Ricardo. Pemikiran Ricardo yang paling berpengaruh dalam ekonomi klasik adalah teorinya mengenai keunggulan komparatif dan teori nilai. Teori keunggulan komparatif. Antara tahun 1500 dan 1750, di tengah gencarnya upaya Inggris untuk mendirikan koloni seberang lautan, para ekonom menganjurkan merkantilisme sebagai taktik ekonomi yang menekankan perdagangan internasional sebagai sarana untuk meraih kekayaan bagi negara. Ricardo menentang pemikiran yang memandang perdagangan hanya bertujuan untuk mengumpulkan emas atau perak. Melalui teori keunggulan komparatif, Ricardo menyatakan bahwa sebuah negara harus memusatkan kegiatan perekonomiannya pada industri-industri yang menjadi keunggulannya dan paling kompetitif secara internasional, serta melakukan kegiatan perdagangan dengan negara lain untuk memperoleh barang-barang yang tidak diproduksi secara nasional. Pada intinya, Ricardo memperkenalkan pemikiran spesialisasi industri ekstrem oleh suatu negara dan pendayagunaan industri nasional yang menguntungkan dan berdaya saing. Dengan menggunakan matematika sederhana, teori keunggulan komparatif, Ricardo berusaha membuktikan bahwa spesialisasi industri dan perdagangan internasional akan selalu berdampak positif. Teorinya ini kemudian diperluas dan menghasilkan konsep keunggulan absolut yang sama sekali tidak menekankan spesialisasi industri dan perdagangan internasional dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Teori keunggulan komparatif Ricardo telah ditentang oleh sejumlah pakar, termasuk John Robinson dan Piero Sraffa. Meskipun demikian, teorinya tetap menjadi landasan argumen yang mendukung perdagangan internasional. Teori nilai. Karya Ricardo yang paling terkenal adalah Principles of Political Economy and Taxation atau Prinsip-prinsip Ekonomi Politik dan Perpajakan pada tahun 1817. Dalam buku ini, Ricardo mengemukakan pemikirannya mengenai teori nilai tenaga kerja. Teori ini menjelaskan, yang pertama, kedua sektor memiliki tingkat upah dan tingkat keuntungan yang sama. Kedua, modal yang digunakan dalam produksi terdiri dari upah saja. Ketiga, periode produksi memiliki jangka yang sama untuk semua barang. 3. Teori klasik Say. Kontribusi terbesar terhadap aliran klasik ialah pandangannya yang mengatakan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri atau supply creates its own demand. Pendapat ini sering disebut sebagai hukum Say atau Say's law. Hukum Say didasarkan pada asumsi bahwa produksi selalu sama dengan pendapatan. Setiap ada produksi, akan ada pendapatan yang besarnya persis sama dengan nilai produksi tadi. Dengan demikian, dalam keadaan seimbang, produksi cenderung menciptakan permintaannya sendiri akan produksi barang yang bersangkutan. Dengan dasar asumsi yang demikian, G.B. Say menganggap bahwa peningkatan produksi akan selalu diiringi oleh peningkatan pendapatan yang akhirnya akan diiringi pula oleh peningkatan permintaan. Jadi, jika kita sama-sama teliti bahwa teori ini tidak akan pernah berlaku bagi penganut pasar persaingan sempurna yang kelebihan penawaran atau excess supply. Kesimpulannya adalah, pemikiran-pemikiran tentang ekonomi sudah sangat berkembang pada abad ke-15 saat terjadi revolusi pertanian di Eropa.
Akan tetapi, pengakuan terhadap ilmu ekonomi sebagai cabang ilmu tersendiri baru diberikan pada abad ke-18 setelah Adam Smith muncul dalam percaturan ekonomi. Adam Smith pada tahun 1729 sampai dengan 1790 tidak disangsikan lagi merupakan tokoh utama aliran ekonomi yang dikenal sebagai aliran klasik. Ekonomi klasik mulai berkembang sekitar abad ke-18, di mana kemunculannya saat itu bersamaan dengan teori liberalisme. Ekonomi liberal terjadi karena adanya pengaruh dari kemajuan teknologi dan pertambahan jumlah penduduk yang sangat meningkat, yang kemudian akan menimbulkan permasalahan pada perekonomian suatu negara. Sedangkan para ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa perekonomian suatu negara dapat tumbuh dan berkembang jika dititik beratkan pada pasar. Adapun tokoh pemikiran dan pengembang aliran klasik antara lain, yang pertama Adam Smith, 2 Thomas Malthus, 3 David Ricardo, 4 Jean Baptiste, dan yang kelima John Stuart Mill.